wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, ikhwani rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang peristiwa besar yang terjadi di dalam 17 Ramadan. Setidaknya ada dua peristiwa, ada dua kejadian yang telah terjadi di dalam 17 Ramadan. Yang pertama adalah nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran, yang dimana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan petunjuk tersebut dan membedakan antara yang hak dan batil. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain menegaskan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di dalam malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar tempatnya adalah di bulan Ramadan. Dan di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menegaskan bahwasanya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Semoga kita mendapat keberkahan di malam-malam bulan Ramadan. Nah, sebagai muslim kita tahu bahwasanya bulan Ramadan disebut dengan bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca tilawatil Quran di dalam bulan Ramadan, karena pahala yang begitu besar yang Allah berikan kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, al hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan pahalanya sama seperti 10 kali poinnya. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini kalau kita jumlah, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, 3 kali 10 jadi 30, totalnya 30. Itu kalau alif lam mim saja. Bagaimana kalau satu ayat, bagaimana kalau satu surat, dan bagaimana kalau satu juz, bagaimana juga kalau satu hataman. Nah, apalagi kalau kita memperbanyak hataman di bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu amal ibn Adam yudha'af, al hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Setiap amalan Bani Adam, setiap amalan manusia itu dilipat gandakan. Satu kebaikan sama dengan 10 kali sampai 700 kali dilipat gandakannya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang kedua adalah peristiwa Perang Badar Al-Kubra, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari yang membedakan antara hak dan batil. Hari yang bertemunya di situ dua kelompok, kaum muslimin dan kaum musyrikin. Di sini kita harus tahu, kita harus mengingat bagaimana Allah memberikan anugerah kepada kaum muslimin di dalam perang Badar, yang mana Allah memenangkan kaum muslimin yang jumlahnya hanya sedikit, sekitar 314 orang, melawan kaum musyrikin yang jumlahnya lebih banyak, 1000 orang, sekitar 1000 orang. Tapi dengan kekuasaan Allah, dengan pertolongan dari Allah, Allah menangkan kaum muslimin di dalam perang Badar yang terjadi di pagi hari bulan Ramadan tanggal 17 tahun kedua Hijriah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Sungguh Allah telah memenangkan kalian di dalam perang Badar, wa antum adillah, sedangkan jumlah kalian ketika itu adalah sedikit. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian bersyukur. Dari sini kita simpulkan bahwasanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika itu berperang dalam keadaan berpuasa. Itu menunjukkan bahwa kita seorang mukmin dianjurkan untuk berpuasa supaya tidak untuk bermalas-malasan atau menjadi lemas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah kalian supaya kalian sehat." Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur. Supaya apa? Hikmahnya apa? Supaya kita tetap kuat dalam berpuasa, supaya kita tetap beraktivitas seperti biasa, supaya kita tetap menjadi insan, menjadi orang yang tetap produktif, sehingga kita tidak menjadi lemah karena berpuasa. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kita tidak mengatakan, "Oh, saya walaupun tidak sahur masih kuat dalam mengerjakan puasa." Tidak. Karena kita melakukan sahur karena di situ ada keberkahan. Karena di situ disebutkan seperti hadis Rasulullah SAW tadi, di dalam sahur ada keberkahan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami mengingatkan diri saya sendiri juga untuk saudara-saudara sekalian supaya apa? Kita bukan hanya meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tapi juga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Di antaranya adalah hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa adalah namimah, ghibah, bicara bohong, bicara kotor, melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji, perkataan yang kotor dan mengamalkannya dan pekerjaannya, maka Allah tidak butuh baginya untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan amal-amal yang soleh dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.